Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji hanyalah milik Allah, Rabb semesta alam, yang telah memberikan kepada kita berbagai nikmatnya. Mulai dari nikmat sehat, nikmat kesempatan, dan nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam senantiasa kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, di sini saya akan berdakwah sedikit mengenai pentingnya ilmu pengetahuan bagi kelangsungan hidup manusia. Manusia itu dilahirkan ke muka bumi ini dalam keadaan bersih dan kosong, kecuali mereka yang telah dikehendaki oleh Allah SWT. Maka Allah memerintahkan kepada seluruh umat manusia untuk mencari ilmu sebagai bekal dalam menjalani hidup. Kata ilmu itu berasal dari bahasa Arab, yaitu allama yang alamu ilman, yang berarti mengerti sesuatu. Ilmu sendiri secara istilah diartikan sebagai suatu pengetahuan yang diberikan oleh Allah SWT kepada umatnya. Islam berikan pandangan mengenai ilmu adalah sebuah pelita yang menerangi di saat gelap. Sehingga tanpa pelita, seseorang akan tersesat. Betapa pentingnya keutamaan ilmu menurut Islam, sampai-sampai firman Allah SWT yang pertama adalah perintah untuk membaca, bukan untuk beribadah kepadanya, yaitu dalam Quran Surat Al-Alaq ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Menciptakan. Wahyu yang paling pertama memang tidak secara gamblang memberikan perintah belajarlah, tetapi bacalah. Namun, perintah ini tersirat untuk belajar, karena membaca adalah cara yang paling sederhana dalam belajar. Beberapa ulama berpendapat dari ayat ini memberikan gambaran bahwa lebih utama orang yang berilmu dibandingkan dengan orang yang beribadah. Nah, mengapa manusia yang berilmu itu lebih utama daripada ahli ibadah? Jawabannya adalah sebab orang yang berilmu itu pasti akan kembali kepada jalan yang benar. Sehingga ketika ia melakukan sesuatu selalu didasari akan kebenaran. Nah, kebenaran ini akan mengarahkan seseorang kepada sesuatu yang bersifat hakiki, dan tidak ada yang bersifat hakiki selain Allah SWT, sehingga ilmunya akan menuntutnya untuk beribadah. Sedangkan orang yang beribadah tanpa didasari ilmu akan membuat kualitas ibadah mereka hanya sekedar keyakinan belaka. Karena pentingnya posisi ilmu ini dalam kehidupan manusia, Allah sampai memberikan perintah bagi seluruh manusia tanpa pandang bulu. Sebagaimana hadis Rasulullah, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat", yang artinya mencari ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Nah, dari hadis ini memberikan gambaran mengenai pentingnya menuntut ilmu bagi semua orang, tidak hanya kaum pria saja, tapi teruntuk kaum wanita juga. Dan dari hadis ini pula memberikan gambaran bahwa Islam tidak mendiskriminasi wanita dalam hal menuntut ilmu. Hadirin yang dirahmati Allah, menuntut ilmu hukumnya adalah fardu. Segala sesuatu yang dilakukan harus dengan ilmu. Beribadah tanpa ilmu adalah sesat. Tanpa ilmu, mustahil dapat menjalankan ibadah dengan benar dan sesuai dengan syariat Islam. Keutamaan perintah menuntut ilmu lainnya tidak semata-mata untuk beribadah, tapi juga untuk kebahagiaan manusia itu sendiri. Allah SWT memberikan perintah yang ketika dilaksanakan akan lebih banyak manfaat bagi manusia dibandingkan meninggalkannya. Dalam sebuah riwayat, seorang sahabat memberikan penjelasan kepada seorang muslim lainnya perihal cara
mendapatkan kebahagiaan di dunia melalui ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Yang artinya, barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia, maka harus dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, maka harus dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan keduanya, yaitu di dunia dan di akhirat, maka harus dengan ilmu juga. Dengan ilmu, hidup menjadi lebih mudah, apalagi dunia semakin maju. Ilmu pengetahuan semakin canggih. Dunia sudah mulai terbuka. Persiapkan diri kita dengan bekal ilmu yang banyak, serta iman yang kuat agar ilmu tidak disalahgunakan. Boleh kita cari kebahagiaan dunia dengan ilmu, tapi jangan kita lupakan bahwa akhir dari perjalanan hidup kita adalah kematian. Kebahagiaan hidup kita di negeri akhirat perlu bekal ilmu untuk menuju ke sana. Jika kedua ilmu ini kita dapatkan, maka keseimbangan hidup akan terarah dan stabil. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, tentu saja sangat banyak manfaat dari seseorang yang menuntut ilmu. Salah satu contohnya yaitu keutamaan ilmu dimasukkan ke dalam amal jariah yang tidak terputus pahalanya bagi penyebarnya meskipun ia telah meninggal. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim, "Idza mata banu Adam in qata amaluhu illa min salasin. Shadaqatin jariyatin aw ilmi yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'ulah." Yang artinya, apabila anak Adam telah meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah sedekah jariyah, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Dari hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa kita diperintahkan untuk membagikan ilmu yang telah kita miliki. Janganlah pelit membagikan ilmu tersebut karena sesungguhnya hal itu adalah amalan jariah yang tiada terputus pahalanya. Nah, dari kesimpulan ceramah yang telah saya sampaikan yaitu tuntutlah ilmu sampai ilmu itu mengarahkan kita pada 2 muara, yaitu kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.